Portugis adalah bangsa barat pertama yang datang ke Indonesia pada tahun 1511 atau pada abad ke-16 dan bersinggah di Maluku. Pelayaran ini dilatar belakangi oleh jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang kemudian mendorong adanya pelayaran bangsa barat menuju dunia timur untuk mencari rempah-rempah. Penjelajahan bangsa Portugis pada saat itu dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Tujuan dan misi bangsa Portugis ke Indonesia adalah untuk berdagang dan melaksanakan misi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Bangsa Portugis ingin menguasai perdagangan timur barat dan menguasai bandar dan daerah strategis yang menjadi mata rantai perdagangan. Kebijakan yang diterapkan oleh Portugis di Indonesia. 1. Monopoli perdagangan rempah-rempah. Portugis menerapkan kebijakan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkeh dan pala di Maluku. Mereka mengendalikan harga dan distribusi untuk keuntungan mereka sendiri. 2. Pembangunan benteng. Untuk melindungi kepentingan mereka, Portugis membangun benteng-benteng di wilayah strategis seperti di Ternate, Ambon, dan Solor untuk kontrol atas daerah yang mereka kuasai. 3. Penyebaran agama Katolik. Melalui misionaris, Portugis menyebarkan agama Katolik di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mereka membangun gereja dan sekolah untuk mendukung penyebaran agama ini. 4. Persekutuan dengan penguasa lokal. Portugis menjalin persekutuan dengan penguasa lokal, terutama di Maluku, untuk memperkuat kekuasaan mereka. Namun, persekutuan ini seringkali tidak stabil karena adanya perlawanan dari penduduk lokal. 5. Eksploitasi sumber daya alam. Portugis mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, terutama rempah-rempah untuk diekspor ke Eropa. Mereka mengambil dengan biaya rendah untuk keuntungan yang maksimal. Penjajahan Portugis membawa berbagai dampak positif bagi Indonesia. Di antaranya adalah: yang pertama, perluasan perdagangan internasional. Yang kedua, penjajahan Portugis juga memperkenalkan tanaman eksotis ke berbagai wilayah yang mereka kuasai. Yang ketiga, memfasilitasi pertukaran budaya dan pengetahuan antar bangsa dengan membangun pelabuhan-pelabuhan modern di sepanjang pantai yang mereka kuasai. Yang keempat, penjajahan Portugis mendorong perkembangan teknik navigasi yang lebih canggih. Yang kelima, dalam bidang ekonomi, penjajahan Portugis juga menggali sumber daya mineral yang berlimpah di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Yang keenam, berkembangnya agama Katolik di Indonesia. Yang ketujuh, adanya musik keroncong dari Portugis. Dan yang terakhir adalah berkembangnya pemberian nama dengan bahasa Portugis di Indonesia. Dampak negatif dari penjajahan Portugis di Indonesia meliputi: yang pertama yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah. Bangsa Portugis menguasai monopoli perdagangan rempah-rempah yang menyebabkan masyarakat Indonesia merasa tertindas dan kehilangan kontrol atas sumber daya alam mereka sendiri. Yang kedua yaitu gangguan jalur perdagangan. Kedatangan bangsa Portugis mengganggu jalur perdagangan yang sudah ada, terutama di Malaka, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, perlakuan yang tidak disukai penduduk setempat. Bangsa Portugis melakukan perlakuan yang tidak disukai oleh penduduk setempat, sehingga menimbulkan perang dan konflik. Yang keempat yaitu penyebaran agama Katolik yang tidak merata. Meskipun penyebaran agama Katolik oleh misionaris Portugis, namun proses ini tidak merata dan seringkali dipaksa, sehingga tidak semua masyarakat menerima dengan baik. Yang kelima yaitu pengaruh budaya yang tidak seimbang. Penjajahan Portugis juga membawa pengaruh budaya yang tidak seimbang, seperti penyebaran kata-kata bahasa Portugis yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan masyarakat Indonesia.